Assalamualaikum, sahabat hikmah kolbu yang dirahmati Allah. Bayangkan di sebuah gang sempit yang basah oleh hujan. Seekor kucing betina kurus berlari tertatih menembus dingin, membawa sisa nasi di mulutnya. Napasnya tersengal, matanya cemas. Ia tidak mencari tempat aman untuk dirinya. Ia pulang ke sudut gelap tempat anaknya menunggu. Namun ada yang ganjil. Anak kecil itu tidak menoleh, tidak mengejar cahaya. Hanya mengeong lirih sambil menabrak dinding kardus yang sama. Hari demi hari, sang induk semakin lelah, semakin berani menantang dunia yang sering mengusir. Hingga suatu sore tubuhnya roboh di depan anaknya, bukan karena menyerah, tapi karena terlalu lama bertahan. Di saat itulah takdir bergerak pelan, menghadirkan satu pilihan yang mengubah segalanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pagi itu, gang sempit di pinggiran kota terbangun lebih cepat dari biasanya. Bukan oleh suara azan, bukan oleh langkah manusia, melainkan oleh gerakan pelan seekor kucing betina kurus yang keluar dari balik tembok semen retak. Bulunya kusam, perutnya cekung, dan tulang rusuknya terlihat jelas setiap kali ia menarik nafas. Namun langkahnya tetap terarah, seolah ada tujuan yang tak bisa ditawar. Ia menyelinap di antara genangan air sisa hujan, mengendus tanah, dan berhenti di depan warung yang masih tertutup, berharap ada remah yang tertinggal dari malam sebelumnya. Tak lama kemudian ia kembali. Jalannya lebih cepat dari saat pergi. Di mulutnya tergigit potongan kecil nasi yang sudah mengeras. Ia melewati gang yang sama, menuruni 2 anak tangga, lalu berhenti di satu sudut yang nyaris tak diperhatikan siapapun. Di sanalah sebuah kardus robek terjepit di antara tembok dan tong sampah. Dari dalam kardus itu terdengar suara mengeong pelan, pendek, dan ragu. Sang induk segera masuk, menjatuhkan makanannya, lalu menjilati kepala kecil di hadapannya dengan sabar. Anak kucing itu masih sangat kecil. Tubuhnya putih pucat dengan bercak abu di punggung. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Ia tidak mengikuti gerakan induknya, tidak menoleh saat suara lewat, dan tidak bereaksi ketika cahaya pagi menyelinap masuk. Ia hanya bergerak saat disentuh, meraba udara dengan kaki depannya, lalu menabrak dinding kardus yang sama berulang kali. Sang induk memperhatikannya lama, tidak ada panik, hanya diam yang berat. Siang datang bersama panas dan bau menyengat dari selokan. Orang-orang lewat. Sebagian menutup hidung, sebagian menendang kardus itu agar tak menghalangi jalan. Sang induk menggeretakkan gigi kecilnya, berdiri melindungi anaknya meski tubuhnya gemetar. Ketika ancaman pergi, ia kembali menjilat wajah anaknya, membersihkan debu yang menempel, seolah ingin menghapus dunia yang kasar. Ia meringkuk, menjadikan tubuhnya dinding terakhir dari segala yang datang tanpa izin. Menjelang sore, hujan turun lagi. Kardus basah, lantai licin dan udara menjadi dingin. Sang induk keluar sekali lagi, menembus hujan yang semakin rapat. Waktu berlalu, anak kucing mengeong lirih, kepalanya terangkat tanpa arah. Ia menunggu. Saat sang induk kembali, basah dan lelah, ia langsung menyusup ke pelukan hangat itu. Malam turun perlahan, menyisakan lampu temaram dari rumah-rumah yang menutup pintu rapat. Di sudut gang itu, tanpa doa yang terdengar, tanpa saksi yang peduli, seekor ibu bertahan. Ia tidak tahu tentang esok, tidak mengenal keadilan, hanya mengerti satu hal: anak itu harus hidup, bahkan jika dunia tidak melihatnya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat di gang sempit itu. Matahari datang dan pergi, meninggalkan panas yang memantul di tembok semen dan bau sampah yang kian menyengat. Sang induk kucing semakin sering terlihat mondar-mandir, keluar masuk gang dengan langkah tergesa.
Setiap kali ia pergi, ia menoleh ke belakang, memastikan anaknya tetap berada di sudut kardus yang sama. Anak kucing itu selalu ada di sana, meringkuk, mengeong pelan, lalu terdiam. Tidak ada gerakan ceria seperti anak kucing lain. Tidak ada lompatan, tidak ada kejar-kejaran dengan bayangan. Sang induk mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Ketika tangannya bergerak di depan wajah anaknya, mata kecil itu tidak mengikuti. Ketika sinar matahari memantul dari genangan air dan menari di dinding, anak itu tidak bereaksi. Ia hanya berjalan lurus ke depan, lalu menabrak sudut kardus, tersentak dan mundur dengan bingung. Sang induk mendekat, menggosokkan kepala ke tubuh kecil itu, lalu menjilatinya berkali-kali, seolah sentuhan bisa menggantikan penglihatan. Beberapa warga mulai memperhatikan. Ada yang berhenti sejenak, ada yang berbisik pelan. Mereka menyadari keanehan yang sama. Anak kucing itu tak pernah mengejar cahaya, tak pernah menghindar dari kaki yang melintas. Setiap kali suara keras terdengar, ia tidak menoleh, hanya diam. Namun tidak ada yang mendekat cukup lama. Gang itu bukan tempat untuk berlama-lama, apalagi untuk peduli. Sore hari, sang induk kembali membawa potongan tulang kecil yang entah dari mana asalnya. Ia meletakkannya di depan anaknya. Anak itu mengendus, salah arah, lalu menjilat lantai kosong. Sang induk segera mendorong tulang itu mendekat dengan hidungnya. Sabar, tanpa suara. Butuh waktu lama hingga anak itu menemukan makanannya. Sang induk menunggu, menahan lapar, memastikan anaknya makan lebih dulu. Tubuhnya semakin kurus, namun matanya semakin waspada. Malam tiba lebih dingin. Lampu-lampu rumah menyala, tapi sudut gang tetap gelap. Sang induk memeluk anaknya erat, melingkarkan tubuhnya seperti perisai. Hujan turun tipis, merembes ke dalam kardus. Anak kucing menggigil, mengeong pelan, kepalanya terangkat tanpa arah. Sang induk menjilatnya berulang kali, menghangatkan dengan sisa tenaga yang ada. Di balik hujan dan gelap, ia menerima kenyataan yang tak bisa ditolak. Anaknya hidup dalam dunia tanpa cahaya. Namun, tidak ada ratapan, tidak ada kepergian. Sang induk bangkit saat hujan reda, keluar lagi ke malam yang dingin. Ia melangkah lebih jauh dari biasanya, menembus bau dan suara, menantang tangan-tangan yang sering mengusir. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus berjalan, lebih lama, lebih berani. Seolah ia tahu, mulai hari itu, perjuangan mereka tidak akan sama lagi. Hujan turun hampir setiap hari, membuat gang sempit itu berubah menjadi jalur licin yang berbau lembab. Air mengalir tipis di sepanjang tembok semen, membawa sisa-sisa kotoran yang tak pernah benar-benar pergi. Kardus di sudut gang makin rapuh, sisi-sisinya melengkung, dasarannya lembek. Sang induk kucing menatapnya lama, lalu mendorong kardus itu sedikit ke arah yang lebih terlindung. Gerakannya pelan, penuh perhitungan, seolah tahu satu kesalahan kecil bisa merenggut kenyamanan terakhir anaknya. Pagi hari, ia keluar lebih awal dari biasanya. Tubuhnya basah oleh embun, bulunya menempel ke kulit. Ia menyusuri gang, mendekati tempat-tempat yang dulu ia hindari. Tong sampah yang sering ditutup rapat, warung yang pemiliknya cepat mengusir, dan sudut pasar kecil yang bau. Beberapa kali ia terkejut oleh suara keras, namun langkahnya tak berhenti. Di mulutnya, kadang hanya ada remah nasi yang nyaris tak terlihat. Namun ia tetap kembali, selalu kembali. Anak kucing menunggu dengan cara yang sama. Ia tidak melihat waktu, tidak mengenal jarak. Ia hanya meraba udara dengan kaki kecilnya, berjalan beberapa langkah lalu berhenti ketika dinding kardus menyentuh kepalanya. Ketika sang induk datang, anak itu mengeong pendek, suara yang penuh harap namun ragu.
Sang induk menjawab dengan dengkuran pelan, lalu menjilat wajah kecil itu, membersihkan debu dan air yang menempel. Setiap sentuhan seperti janji yang tak pernah diucapkan. Siang hari membawa panas yang menyengat. Bau selokan menguat membuat beberapa orang menutup hidung saat lewat. Ada yang mengeluh, ada yang menendang kardus itu agar bergeser. Sang induk berdiri menghadang, punggungnya melengkung, bulu kuduknya berdiri. Ia tidak menyerang, hanya bertahan. Saat kaki itu pergi, ia kembali ke anaknya, memeriksa tubuh kecil yang gemetar. Tidak ada luka, hanya ketakutan yang tersisa di udara. Malam datang lebih cepat, disertai angin dingin yang menusuk. Sang induk memeluk anaknya, menghangatkan dengan tubuhnya yang semakin kurus. Perutnya perih oleh lapar, namun ia tetap bertahan. Kadang ia menjilat air hujan yang menetes di tembok, lalu menyentuhkannya ke mulut anaknya. Kadang ia hanya diam, menatap gelap, seolah menghitung nafas. Di luar, suara televisi dan tawa terdengar dari rumah-rumah yang tertutup rapat. Tak ada yang benar-benar melihat perjuangan itu. Tidak ada yang mencatat berapa kali ia pergi dan kembali, berapa banyak rasa takut yang ia telan. Di sudut gang yang sempit, kasih itu berjalan tanpa saksi. Sang induk tahu, setiap hari yang berlalu menuntut lebih banyak keberanian, dan ia terus melangkah, meski dunia seolah memilih untuk memalingkan wajahnya. Sore itu datang dengan langit kelabu yang menggantung rendah. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak kunjung jatuh. Sang induk kucing kembali dari luar gang dengan langkah yang berbeda. Tidak lagi cepat dan terarah, melainkan tertatih, seakan setiap pijakan meminta izin pada tubuhnya sendiri. Bulunya basah dan kusam, matanya sayu, napasnya terputus-putus. Namun ia tetap berjalan, mengikuti jalur yang sudah dihafalnya, menuju sudut kardus yang semakin hancur. Anak kucing mengeong pelan ketika mendengar suara yang dikenalnya. Kepalanya terangkat, kaki kecilnya meraba udara. Ia bergerak maju, lalu berhenti, bingung. Sang induk mendekat, menjilat wajah anaknya dengan sisa tenaga yang ada. Lidahnya kasar, sentuhannya lembut. Ia mendorong sedikit potongan makanan yang berhasil dibawanya. Namun kali ini tangannya gemetar. Potongan itu jatuh, berguling ke sisi kardus. Anak kucing mencarinya lama, salah arah, hingga akhirnya menemukannya dengan hidungnya. Sang induk menunggu, berbaring di sampingnya. Matanya terpejam sesaat. Hujan turun tiba-tiba, deras dan dingin. Air mengalir masuk, membasahi lantai kardus. Sang induk berusaha bangkit, ingin memindahkan anaknya, namun tubuhnya menolak. Ia roboh perlahan, tidak keras, hanya lelah. Anak kucing merasakan perubahan itu. Ia mengeong lebih sering, mendekat, menyentuh tubuh induknya dengan kepala kecilnya. Sang induk membuka mata, menatap tanpa benar-benar melihat, lalu menarik anaknya ke pelukan. Beberapa orang lewat, tergesa, menunduk menghindari hujan. Ada yang melirik sekilas, lalu mempercepat langkah. Tidak ada yang berhenti. Waktu berjalan lambat, seolah menunggu sesuatu terjadi. Sang induk berusaha bangkit sekali lagi, gagal, lalu diam. Napasnya berat, naik turun dengan jeda panjang. Tubuhnya kurus, hampir tak menyisakan bantalan untuk melindungi anaknya dari dingin. Menjelang hujan reda, suara langkah berbeda terdengar. Bukan langkah tergesa, melainkan pelan dan ragu. Sepasang kaki berhenti tidak jauh dari kardus. Sang induk membuka mata, berusaha berdiri, namun hanya mampu mengangkat kepala. Anak kucing mengeong pelan, suara yang terdengar rapuh di antara tetesan air. Udara terasa menegang, seolah sudut gang itu menahan napas. Sang induk menggerakkan tubuhnya sedikit, memposisikan diri di depan anaknya. Refleks yang tersisa dari naluri yang tak pernah padam. Matanya menatap kosong ke arah sumber suara. Tidak ada geraman, tidak ada ancaman,
hanya tubuh yang siap menerima apapun yang datang. Di saat itu, di antara bau hujan dan sampah, kelelahan seorang ibu mencapai batasnya. Dan untuk pertama kalinya sejak hari-hari berat itu dimulai, ada kehadiran yang tidak langsung pergi. Perempuan itu berdiri beberapa langkah dari sudut gang. Payungnya setengah tertutup. Matanya tertahan pada pemandangan yang jarang diperhatikan orang. Ia bukan orang yang biasa berhenti. Setiap hari, ia melewati gang itu dengan pikiran penuh urusan rumah. Namun sore itu langkahnya tertambat. Seekor induk kucing terbaring lemah. Tubuhnya melengkung melindungi anak kecil yang mengeong lirih. Ada sesuatu pada sikap itu yang membuatnya menahan napas. Ia mendekat perlahan, berlutut, menaruh payung ke samping. Bau lembab dan sampah menyergap, namun ia tidak mundur. Tangannya gemetar saat meraih botol air dari tas belanja. Sang induk mengangkat kepala, mencoba berdiri. Gagal, lalu tetap memosisikan tubuhnya di depan anaknya. Perempuan itu berhenti sejenak, tidak memaksa. Ia menuangkan air ke tutup botol, mendorongnya perlahan mendekat. Sang induk mencium, menjilat sedikit, lalu menggeserkan moncongnya ke arah anaknya, seolah meminta agar yang kecil itu didahulukan. Anak kucing bergerak ragu, kepalanya terangkat tanpa arah, kakinya meraba lantai basah. Perempuan itu menyadari sesuatu. Mata kecil itu terbuka, namun kosong. Tidak ada fokus, tidak ada reaksi pada gerakan. Ia terdiam, lalu menyeka wajahnya dengan punggung tangan. Tanpa kata, ia memecahkan biskuit kecil yang dibawanya, meremukannya, mencampurkannya dengan air. Sang induk memperhatikan dengan sisa tenaga, napasnya masih berat. Ketika anak kucing mulai menjilat campuran itu, perempuan itu menarik napas panjang. Ia menatap tubuh induk yang semakin kurus, tulang-tulangnya menonjol, bulunya kusam. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kelelahan yang dalam. Perempuan itu membuka tasnya, mengeluarkan kain bersih, lalu mengeringkan lantai kardus seadanya. Ia tahu ini bukan solusi, hanya penyangga waktu. Hujan berhenti, menyisakan tetesan terakhir dari atap rumah. Perempuan itu berdiri, menimbang keputusan yang terasa besar namun sederhana. Ia kembali berlutut, menyentuh punggung sang induk dengan lembut. Tidak ada perlawanan. Tubuh itu hangat namun ringan. Ia mengangkat induk itu dengan hati-hati, lalu meraih anak kucing yang mengeong pelan, menempelkan keduanya ke dadanya. Anak kucing meringkuk, mencari kehangatan. Sang induk menutup mata sesaat. Napasnya masih berat, namun tidak menolak. Langkah perempuan itu meninggalkan gang dengan pelan. Beberapa orang menoleh, sebagian hanya melihat sekilas. Ia tidak peduli. Di dalam dadanya ada rasa yang tak bisa dijelaskan, campuran iba dan tekad. Rumahnya sederhana, namun ada ruang kecil yang bisa ia siapkan. Ada mangkuk, ada kain hangat, ada waktu yang bisa ia sisihkan. Saat pintu rumah tertutup di belakangnya, dunia di luar kembali berjalan seperti biasa. Di dalam, dua makhluk kecil berbaring di atas kain bersih. Sang induk membuka mata, menatap tanpa benar-benar melihat, lalu mendekap anaknya lebih erat. Perempuan itu berdiri di ambang pintu, menyaksikan tanpa suara, memilih untuk tinggal. Pagi pertama di rumah itu datang dengan suara yang berbeda. Bukan klakson dan langkah tergesa, melainkan detak jam dinding dan gesek panci di dapur kecil. Cahaya masuk dari jendela, lembut dan hangat. Sang induk kucing membuka mata perlahan. Tubuhnya masih lemah, namun alas di bawahnya kering dan bersih. Ia menggerakkan kepala, memastikan anaknya ada. Anak kucing itu meringkuk di sisi perutnya, bernapas teratur, hidungnya menyentuh kain hangat. Perempuan itu mendekat tanpa suara. Ia menaruh mangkuk kecil berisi air dan makanan lembut. Sang induk mengendus, ragu, lalu menjilat sedikit. Kali ini ia makan tanpa terburu, tidak menoleh ke pintu, tidak berdiri waspada. Setelah itu, ia mendorong mangkuk ke arah anaknya, kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Perempuan itu memperhatikan, lalu memindahkan mangkuk agar lebih dekat. Anak kucing meraba, salah arah, lalu menemukan tepi mangkuk dengan hidungnya. Ia makan pelan, tenang. Hari bergerak perlahan.
Sang induk tidur lebih lama dari biasanya. Napasnya mulai teratur. Sesekali ia bangun untuk menjilat anaknya, memastikan tubuh kecil itu hangat. Perempuan itu membersihkan sudut ruangan, menyiapkan kotak kecil, menata kain. Ia tidak memaksa interaksi, ia hanya ada. Saat sore tiba, ia duduk di lantai, mengamati anak kucing yang mencoba berjalan. Langkahnya ragu, kepalanya terangkat tanpa arah, lalu menabrak bantal. Tidak ada tawa, hanya keheningan yang penuh perhatian. Perempuan itu menggeser bantal, membuat jalur yang lebih aman. Malam datang tanpa hujan, rumah itu sunyi. Sang induk berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Kelelahan masih menempel. Perempuan itu mendekat, mengelus punggungnya pelan. Sang induk tidak mundur. Ia menutup mata, menerima sentuhan itu sebagai bagian dari ruang baru yang sedang ia pelajari. Anak kucing mendekat, mencari induknya, lalu meringkuk kembali. Tidak ada suara keras, tidak ada kaki yang mengusir. Hari-hari berikutnya membentuk pola baru. Sang induk mulai pulih, bulunya perlahan mengembang. Anak kucing mengenal rumah dengan cara yang berbeda. Ia menghafal jarak, mengenali bau, mengikuti suara. Ia tidak melihat, namun ia belajar. Perempuan itu menaruh lonceng kecil di sudut ruangan, membunyikannya lembut saat memanggil. Anak kucing menoleh, berjalan ke arah bunyi. Sesekali tersandung, lalu bangkit lagi. Sang induk selalu dekat, berdiri di sisi, menjadi penanda yang tak pernah bergeser. Suatu sore perempuan itu membuka jendela. Angin masuk membawa aroma luar yang asing. Sang induk menatap, lalu memilih kembali ke anaknya. Ia berbaring, mengelilingi tubuh kecil itu dengan kehangatan yang kini tak lagi terancam. Di rumah sederhana itu, tidak ada janji besar, tidak ada rencana panjang yang diucapkan. Hanya rutinitas yang terjaga, ruang yang aman, dan dua makhluk kecil yang akhirnya beristirahat tanpa rasa dikejar. Di sudut gang yang nyaris tak diperhatikan, kita belajar satu pelajaran yang sering luput dari pandangan. Kasih tidak selalu datang dengan kata-kata, tidak selalu disertai janji. Kadang ia hadir dalam bentuk bertahan, dalam bentuk memilih tetap tinggal meski lelah dan sendiri. Seekor induk mengajarkan bahwa cinta sejati tidak menunggu sempurna, tidak memilih terang dan tidak menghitung balasan. Ia memberi sampai batas terakhir yang ia punya. Dan di saat yang tepat, Allah menghadirkan tangan lain untuk melanjutkan kebaikan itu. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, "Aru'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un." Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya, yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan bantuan kecil. Kisah ini adalah cerita fiktif, tidak berdasarkan kejadian nyata, dan disajikan semata-mata sebagai pelajaran hidup agar hati kita lebih peka, lebih lembut, dan lebih berani memilih peduli. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Amin.